Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Kemarin kita sudah melaksanakan UKTS, ujian kompetensi tengah semester ganjil 2020-2021. Nah, seorang guru itu memberikan tes ulangan uji kompetensi, kemudian ulangan semester dan sebagainya, itu tidak terlepas dari materi yang sudah digariskan, yang sudah dicanangkan harus dicapai. Nah, sebenarnya dalam dimensi 3, makanya setiap awal bab, awal pembahasan suatu materi itu diberitahukan tujuan pembelajarannya apa. Ini harus kalian capai, harus kalian kuasai. Kemudian ditampilkan juga untuk di pelajaran matematika wajib ini peta konsep. Nah, ini mencakup materi-materi, rincian materi dari dimensi 3, dari tujuan pembelajaran itu, apa-apa yang perlu kalian pahami dan kalian kuasai, ya ini nggak akan terlepas dari sini gitu. Nah, guru akan menguji, memastikan bahwa keseluruhan materi ini itu kalian pahami dan kuasai dan bisa menerapkan dengan baik. Kalau perlu harus terampil, bisa menggunakan pengertian-pengertian ini, kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan ini pada pengerjaan soal. Jadi belajar khususnya untuk matematika ini tidak cukup hanya pahamnya saja, tapi perlu sampai taraf terampil. Menggunakan, menerapkan pengertian kedudukan, titik, garis, bidang itu bagaimana? Nah, itu akan diuji. Menentukan jarak dalam ruang. Jarak antara titik, 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 garis, titik, bidang, garis-garis, garis, bidang, dan bidang-bidang. Ini pada ikatnya semua ini mestinya harus diuji nih. Kemudian sudut antara garis-garis, garis bidang, bidang-bidang itu juga diuji. Nah, hanya dalam pelaksanaannya pengetesan itu tidak keseluruhannya ini, tapi mencerminkan apa yang diteskan itu, mencerminkan atau mencakup ya ini secara merata gitu. Misal pengertian kedudukan titik dan garis itu kalau digunakan di jarak, mungkin titik dan garis ini nggak diuji, yang di jarak yang diuji. Tapi menggunakan kemampuan yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, itu makanya dalam kalian belajar itu ya semua konsep, kemudian keterampilan, kemampuan, rumus dan lain sebagainya yang ada di sini itu dikuasai semua. Nah, seorang guru itu selalu akan mengetes meskipun nggak banyak soal, tapi mencakup ini semua gitu. Jika kalau kalian menghadapi suatu ulangan, ujian kompetensi dan lain sebagainya, itu ya semua materinya harus dipahami dari awal sampai akhir, dari pengertian yang kecil-kecil sampai yang besar, rumus, kemudian menerapkannya, kemudian kamu berlatih dengan sampai taraf terampil. Nah, itu baru nanti siap menghadapi ulangan dengan baik, yakin, dan lebih percaya diri. Demikian juga dengan materi yang kedua yang diuji. Materi kedua itu meliputi ini rincian materinya. Kalau kemampuannya ini kompetensi dasarnya, kemudian
istilah-istilahnya ini. Nah, kemudian diagram alurnya ini. Nah, ini kemarin kita sudah membahas sampai ke modus ini nih, materi ini semua sudah terbahas. Ini juga. Nah, ini antara satu dan lainnya mesti kalian pahami dengan baik dari pengertian dasarnya sampai nanti penerapannya dalam materi yang terakhir, modus, itu juga harus kalian mengerti, pahami, kemudian menerapkan dalam soal itu bisa secara cepat. Nah, itu baru nanti kalau ulangan kalian bisa mendapatkan nilai yang memadai, memenuhi standar kompetensi itu. Jadi kalau guru menguji bukannya hanya yang ini saja, tapi terus yang lainnya kalian lupakan. Nah, ini semua berkaitan, satu sama lainnya berkaitan. Termasuk nanti sampai ragam itu nanti akan menggunakan pengertian-pengertian sebelumnya sudah dipelajari. Nah, matematika itu selalu begitu. Nah, sehingga kalian dalam memperbaiki bagi nilai-nilainya yang belum memenuhi standar kompetensi atau yang sudah memenuhi tapi ada beberapa nomor yang saya kasih tahu masih salah. Nah, itu perlu introspeksi, memperbaiki. Jangan sampai ada bagian dari materi di sini yang kalian kurang kuasai dengan baik sehingga nanti kalau diuji ya di bagian itu nanti salah-salah terus gitu. Nah, seperti halnya berkaitan dengan materi yang diujikan kemarin ini. Nah, ini saya kasih tahu aja ini untuk kalian bahan belajar dulu soal-soal ini, bahwa untuk nomor 1 berkaitan dengan kedudukan ini, kedudukan titik dan garis ini. Nah, nomor 1 ini sebetulnya mana nomornya kok nggak kelihatan, ntar ya, sabar. Nah, ini udah kelihatan belum ini? Nomor 1 soal 1 sampai dengan 4 itu berkaitan dengan gambar kubus ini. Nah, sehingga nomor 1-nya, nah ini nomor 1 ini. Oh, nggak ada nomornya ini ya. Ya, pokoknya nomor 1 mengenai kedudukan unsur-unsur benda ruang satu sama lainnya. Ini ditanyakan ini. Nah, yang perlu saya ingatkan mengenai pengertian-pengertian ini itu adalah waktu kalian belajar mengenai ini titik, garis, dan bidang, saya sudah mengingatkan bahwa yang namanya garis itu tidak terbatas. Kalau saya mengatakan garis AB, berarti AB itu hanya 2 titik yang disebut di garis itu. Mana kemarin? Bangun ruang, nah ini kan. Garis, maksudnya garis lurus yang tidak terbatas. Bidang itu luasan yang tidak terbatas. Nah, sehingga kalau orang menyebutkan di sini garis AG itu adalah dari A di sini, G di sini, ini terus sampai ke bawah, dan yang ke atas ini ya terus sampai ke atas. Kecuali orang menyebutnya ruas garis AG, nah baru itu berujung di A dan berujung di G. Dengan juga bidang BDG. Ini hanya 3 titik yang dilalui bidang itu. Makanya disebut bidang BDG itu luasnya tidak terbatas. Ini ke
ke arah kita atau ke kanan, kemudian ke belakang sana, garis AE, ya ini garisnya nggak terbatas, ke bawah ya nggak ada batasnya, ke atas nggak ada batasnya. Nah sehingga kalau ditanya AG dengan BDG, AG dengan BDG, nah ini udah jelas. G tersebut 2 kali. Di garis tersebut, di bidang tersebut. Itu artinya berarti 2 garis dan bidang ini, garis AG itu menembus bidang BDG. Kemudian garis AE dengan FCH. Mana FCH? FCH dengan AE. Ya kalau di kubus ini memang tidak kelihatan ini berpotongan atau menembus, garis menembus bidang. Nah ini kalau diperlebar, karena garis bidang FCH itu adalah lebarnya tidak terbatas, AE juga diperpanjang sana gambarnya, nanti akan menembus di atas kubus ini gitu. Jadi jangan melihat hanya terbatas di kubus ini aja gitu. Nah untuk kalian bahan belajar ini soal ini nanti kalian bahas atau ditunjukkan lah gambarnya. AG menembus BDG ini benar apa enggak, ditunjukkan gambarnya masing-masing ini. Pertama itu gambar kubus dan kemudian menembusnya di mana, tunjukkan. AE menembus FCH. Nah ini juga dicoba kamu perpanjang, dibuat kubusnya kemudian diperpanjang garisnya, bidangnya juga diperluas, garis-garis yang ada di situ bisa diperpanjang dan seterusnya. Nanti akan ketemu bahwa garis dan bidang itu apa menembus, apa sejajar atau berpotongan dan lain sebagainya. Nah kemudian berikutnya tentang tangan. Nah ini menentukan sudut. Nah ini pada kemampuan menentukan sudut itu kan langkah-langkahnya tempoh hari sudah diberitahukan. Sudut antara garis dan garis itu bagaimana? Garis dan bidang, nah itu garis bidang dan bidang ya. Bidang dan bidang apa garis dengan bidang tadi itu? Tangan sudut bidang dengan bidang berarti ini bidang dengan bidang, sudut bidang dengan bidang. Nah itu juga ya kita sudah pernah bahas langkah-langkahnya. Mana yang sudut. Bukan ini. Nah, itulah mengenai apa? Nanti kalian tunjukkan langkah-langkahnya di video yang kedua atau berapa ini. Menentukan sudut antara bidang dengan bidang itu bagaimana? Cari dulu garis potongnya, cari garis tegak lurus di 2 bidang itu, baru itulah sudut yang dibentuk oleh 2 garis yang tegak lurus, sudut potong. Itulah yang tegak lurus pada garis potong 2 bidang itu, itulah yang membentuk sudut yang dimaksud. Kemudian berikutnya nah jadi ini semua untuk soal ini kalian kerjakan untuk kalian menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian. Nah nanti kalau sudah betul-betul mengerti, nanti akan diuji lagi dengan yang sejenis ini gitu. Saya upayakan nanti soalnya nggak jauh dengan ini jenisnya. Kemudian nomor 5 ini kan hanya dibalik aja sebetulnya dari tabel seperti ini. Tabel distribusi frekuensi itu cukup seperti ini. Kolom nilai datanya sama frekuensi, namanya sudah tabel distribusi frekuensi yang paling sederhana.
Adapun ada batas kelas, frekuensi, kumulatif dan sebagainya itu karena diperlukan untuk perhitungan-perhitungan nilai-nilai statistik tertentu. Nah, kemudian kalau yang kalian pelajari itu dari tabel begini menjadi grafik histogram, itulah yang cantumkan di sini adalah batas kelasnya, bukan nilai kelompok kelasnya. Nah, jadi yang kalau batas kelas itu yang kalau di tabel ini ya 6 kurangi setengah atau 5 setengah, kemudian ini sama 10 setengah, itu batas yang dicantumkan di sini itu batasnya, bukan tepinya. Ini 6 sama 10 itu katakanlah tepi kelas. Nah, jadi kalau ini 29,5 sampai 34,5 berarti di tabelnya itu menulisnya adalah ini tambah setengah, yang ini kurangi setengah gitu. Yang bawah ditambah setengah, yang atas dikurangi setengah. Jadi 30 sampai 34 gitu. Nah, kelas yang kedua berarti ini ditambah setengah jadi 35, ini dikurangi setengah jadi 39, begitu seterusnya gitu. Kalau yang mencantumkan nilai batas yang pakai tengah-tengah ini ya itu anggap salah, belum ngerti berarti. Kemudian ini bacanya jangan secara terurut 4, 5, 7, 10, 14. Yang kelas pertama itu 4. 5 itu punyanya kelas yang terakhir. Yang kelas kedua itu frekuensinya 10. Yang kelas 3 kotak ketiga itu frekuensinya 14, begitu seterusnya. Kemudian lagi yang rata-rata. Rata-rata itu ada yang mengerjakan frekuensinya aja yang dijumlah, apa maksudnya? Enggak ada. Nah, kalau untuk keperluan menghitung rata-rata ini perlu ditambah kolom titik tengah. Kalau nggak pakai rata-rata sementara, baru itu dikalikan kemudian dijumlahkan. Kalau median itu baru pakai frekuensi kumulatif. Nah, nanti dilihat tengah-tengahnya. Kalau sudah ketemu kelas median, nanti baru ada rumusnya itu. Dengan juga modus. Kelas modusnya ini yang frekuensinya paling tinggi yaitu 12. Berarti 16 sampai 20 ini kelas modus, ini bukan modus, kelas modus. Modusnya nanti ada di kelas ini. Bagaimana menentukan modusnya itu sudah ada rumusnya. Sudah dipelajari di videonya. Nah, jadi begitu, itu kemampuan-kemampuan yang harus kalian kuasai dan dibiasakan untuk mempelajari, khususnya yang matematika ini nggak hanya sekedar paham, nggak hanya sekedar bisa menerapkan rumusnya, tapi juga terampil menggunakan konsep, rumus, pengertian-pengertian itu untuk menyelesaikan soal dengan cepat. Karena kalau di ujian nasional itu soal 40 waktunya 120 menit, satu soal itu hanya ada waktu 3 menit. Jadi kalau kalian dari sekarang tidak melatih diri, melatih kemampuan secepat mungkin dalam mengerjakan soal, ya nggak bisa nanti mengerjakan soal ujian nasional atau tidak mendapatkan nilai yang maksimal ini. Jadi gampang sebetulnya mau lulus ujian nasional itu dengan nilai 10, teorinya sih gampang. Kalau kalian bisa mengerjakan satu soal itu dalam 3 menit dan benar, nah itu pasti untuk mendapatkan nilai 10 itu tidak sulit. Mendekati 10 lah paling tidak. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk remedial, untuk memperbaiki atau kalian introspeksi, memperbaiki kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai itu sesuai dengan target kemampuan itu. Masing-masing kemampuan itu harus dikuasai, kemudian ini harus dikuasai untuk supaya kalian bisa mengerjakan
setiap soal yang dimaksud dalam suatu soal gitu. Kemudian juga mengenai statistik, itu juga setiap komponennya ini dikuasai. Baru sebatas ini ya. Nah, sebatas ini yang sudah kalian pelajari. Nah, sekali lagi ini konsep-konsepnya kalian pahami, kalian mengerti, kemudian latih untuk mengerjakan soal secepat mungkin. Semakin cepat semakin bagus. Nah, nanti akan saya tes kembali. Mungkin yang dites berkaitan dengan nomor-nomor yang kalian belum bisa. Kalau yang nomor yang sudah benar, saya kira nanti nggak perlu kalian kerjakan lagi. Dan untuk keseragaman, untuk memudahkan teknis kalian mengerjakan, itu di Google Classroom nanti di-upload foto hasil kerjaanmu aja lah. Karena saya coba pakai lembar jawaban pakai Excel, ternyata banyak yang tidak menggunakan, tapi malah mengirimnya dalam bentuk foto kertas hasil kerjaanmu. Dan nanti diseragamkan seperti itu aja yang bisa kalian lakukan semua. Sehingga nanti bisa dipastikan dalam batas waktu yang ditentukan itu jawabannya sudah masuk gitu. Nah, yang UKTS kemarin itu yang ngirim jawabannya sebelum habis waktu itu hanya sebagian, tapi sebagian besarnya mengirimkannya di luar jam yang sudah ditentukan gitu. Nanti untuk uji perbaikan UKTS itu saya harapkan nanti semua mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan. Nah, jika kalian perlu berlatih kecepatan dalam mengerjakan soal, itu perlu dilatih. Ya, selain cepat dan juga benar gitu. Saya kira begitu saja yang bisa Bapak sampaikan berkenaan dengan UKTS kemarin dan perbaikan nilai kalian masing-masing atau perbaikan pengetahuan atau kompetensi kalian untuk bisa memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Saya kira demikian yang penjelasan Bapak tentang UKTS dan perbaikannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.